Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desi Mandua. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik membuat dan menyelesaikan soal yang berbentuk open-ended dan SPLDV. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu open-ended. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai contoh-contoh soal open-ended ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan open-ended. Jadi, open-ended adalah model pembelajaran open-ended ini suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai macam strategi atau cara masing-masing. Jadi open-ended ini dia memiliki jawaban dengan cara yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Selanjutnya itu hal yang harus kita pertimbangkan dalam model pembelajaran open-ended ini. Yang pertama itu menuliskan respon siswa. Yang kedua, tujuan masalah atau tujuan soal yang jelas. Yang ketiga, penyajian masalah yang menarik, penyajian soal yang menarik, melengkapi prinsip terhadap formulasi soal. Yang kelima, waktu yang cukup. Jadi siswa itu diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan soal. Kita masuk ke dalam contoh soal open-ended. Yang pertama, seekor sapi beratnya 360 kg. Berapa ekor kambing yang kamu perlukan agar jumlah semua berat badannya sama dengan berat badan sapi itu? Masuk penyelesaiannya, di sini saya memberikan jawaban pertama, jawaban kedua. Jadi jawaban pertama itu, siswa dapat memisalkan berat ekor kambing sama dengan 30 kg. Jadi satu ekor kambing 30 kg. Kita melakukan coba-coba dengan penjumlahan. Berulang sebagai berikut. 30 ditambah 30 sampai sama dengan 360. Jadi 30 diperlukan 12 ekor kambing sampai hasilnya 360, yaitu 1 ekor sapi. Jawaban kedua, siswa yang sudah cukup paham dan terampil dengan konsep pembagian dapat langsung menggunakan algoritma pembagian, yaitu 360 dibagi 30 sama dengan 12. Jadi diperlukan di sini kita menggunakan pembagian 12 ekor kambing dengan berat badan masing-masing. Jadi hasilnya sama, caranya yang berbeda. Selanjutnya SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Sama seperti open-ended, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan pangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam grafik, nanti hasilnya akan berbentuk lurus. Jadi bentuknya tegak lurus. Dia lurus. Entah dia mau lurus horizontal, vertikal, atau kiri kanan. Yang selanjutnya, metode penyelesaian SPLDV. Di sini ada 4 metode. Metode eliminasi, substitusi, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Yang keempat, metode grafik. Jadi, yang di sini yang akan saya jelaskan contoh soalnya nanti mengenai metode substitusi. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X ditambah 3Y sama dengan 15. Dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30 penyelesaiannya. Kita ketahui dulu persamaan pertamanya, X ditambah 3Y sama dengan 15. Persamaan keduanya, 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, ubah salah satu persamaan, carilah yang termudah. Kita ambil persamaan pertama, X ditambah 3Y sama dengan 15. X-nya
3Y nya sama dengan 15 nya kita pindahkan, hasilnya negatif 3Y ditambah 15. Kemudian langkah kedua, substitusikan nilai X sama dengan min 3Y ditambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y nya. Jadi kita tidak bisa memasukkan persamaan pertama karena nanti hasilnya tetap sama. Selanjutnya hasilnya nanti 3X ditambah 6Y sama dengan 30. 3 X nya kita ganti dengan min 3Y ditambah 15 ditambah 6Y sama dengan 30. Nanti hasil Y nya sama dengan 5. Kita masuk ke langkah ketiga. Selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Persamaan pertamanya itu X ditambah 3Y sama dengan 15. Jadi kita pakai persamaan yang ini ya, yang tadi bukan yang ini. X ditambah 3Y sama dengan 15. Y nya kita ganti dengan 5, hasilnya sama dengan 0. X sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan kedua. Y nya tetap 5. 3X ditambah 6Y sama dengan 30. 3X ditambah 6 dikali 5 sama dengan 30. X nya sama dengan 0. Jadi hasilnya karena sama, kita ambil salah satu saja, entah itu persamaan pertama atau persamaan kedua. Jadi Y nya 5, X nya 0. Maka nilai himpunan penyelesaiannya 0,5. Selanjutnya, karena kita sudah tahu cara menyelesaikan soal, kita harus tahu juga bagaimana cara untuk membuat soalnya. Tentukan cara penyelesaian dari soal tersebut. Kita misalkan X sama dengan 0, Y nya sama dengan 5. Kemudian bentuk persamaan menggunakan penyelesaian yang telah kita tentukan tadi, yang nilai X sama dengan 0, Y nya sama dengan 5. Kita misalkan X ditambah Y sama dengan 15. X ditambah Y sama dengan 30. Nah, kita masukkan nilainya. X nya tadi 0. Berapapun dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Jadi kita akan kalikan 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Memenuhi hasilnya. 0 ditambah 6 dikali 5 sama dengan, ini bukan 15, 30. Jadi kita dapatkan bahwa X ditambah 3Y sama dengan 15. X itu persamaan pertama, X ditambah 6Y sama dengan 30 persamaan kedua. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang kurang dipahami bisa dilihat kembali. Semoga bermanfaat untuk kita. Selamat pagi.